Jadi Pak Tri, apa yang bisa kita lakukan? Begini Pak, berkaitan dengan program guru penggerak yang kami dan Pak Lutfi ikuti, kami mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi. Oh iya, Iya, bagus sih. iya. Jadi nanti saya minta izin ke Bapak untuk mengumpulkan guru-guru kami di SMP 1 untuk kita bersama-sama dengan guru penggerak untuk melakukan sosialisasi. Oh iya, siap. Ya. Terus menurut Pak Tri kira-kira kapan waktunya bagus? Saya sudah lihat di jadwal Pak. Kayaknya hari yang paling longgar itu hari Jumat. Oh yang hari Pagi ini ya? Iya, pagi. Nah, pas ini jadwal setelah senam ini Setelah senam ya? Nah, itu Ya, teman-teman tidak tanya yang di kelas, jadi Iya. saya bisa memberikan sedikit materi untuk waktu yang mereka miliki Oh, biar iya. singkat-singkat. Ya, kebetulan kan di hari Jumat memang diperuntukkan untuk kegiatan sosialisasi seperti Oh ini. iya, Pak. Sudah tepat. Ya. Jadi pada intinya saya persilakan Pak Tri dan Pak Lutfi untuk melakukan kegiatan berkolaborasi ya. Iya. Sekalian berkolaborasi saja supaya satu kali jalan. Ya. Ya, ini kan lebih bagus kolaborasi saja. Silakan direncanakan. Untuk teman-teman guru nanti saya bikin undangan secara secara daring lewat grup WA-nya kita ya. Oke. Siap. Selamat Pak Tri, sukses. Terima kasih Pak. Siap. Yang selayaknya dimiliki guru sebagai bagian dari bagaimana kita mentreatment anak-anak pada saat anak-anak melakukan pelanggaran. Bapak Ibu ya, ini teori ini disampaikan oleh Diana Gosen ya, di mana teori ini Bapak Ibu menggolongkan guru dalam menghandle kesalahan atau pelanggaran anak-anak menjadi beberapa posisi. Pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai penghukum ini ada ciri-ciri kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Di antaranya adalah biasanya itu karakteristiknya patuhi aturan saya. Ini Bapak Ibu. Ini adalah biasa kalau kita sering menggunakan kata-kata ini berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ya. Kemudian ada lagi kamu selalu saja salah. Nah ini kita akan menekan anak-anak supaya anak-anak itu mematuhi hukum. Tapi ini posisi sebagai penghukum ini sebenarnya kurang dianjurkan. Walaupun mungkin ada level-level kenakalan anak-anak itu yang tentu dilakukan kita treatment dengan posisi-posisi yang berbeda. Ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ada lagi selalu pasti. Terakhir selesai ada kata dia mengumpulkan tugas belakangan. Nah, kadang-kadang kekurangan dari kalimat-kalimat ini sebagai penghukum itu, Pak, kita seakan-akan mengecap anak-anak. Seakan-akan anak itu misalnya kalau anak-anak itu lambat, ya kita cap dia lambat. Akhirnya tidak ada muncul motivasi dia untuk bagaimana memperbaiki. Kadang-kadang itu kan ucapan kita terhadap anak seperti doa, apalagi sama anak kandung kita kalau dia nakal, harus dihindarkan itu kalimat negatif. Misalnya kamu tuh nakal, itu harus dihindarkan karena jadi doa. Jangan anak kita nakal betul sampai dewasa. Lebih baik kita kita berikan kalimat-kalimat positif yang akan membangun semangat dia untuk lebih baik. Gitu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman ini Bapak Ibu ada beberapa kata yang bisa kita gunakan agar anak-anak itu merasa merasa tidak ada tekanan dalam menyadari kesalahan dan mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kelas itu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya dia melakukan kesalahan, salah pakai sepatu misalnya, ayo bantulah Bapak. Bagaimana kamu besok bisa lebih baik. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mungkin hari ini Bapak membantu, mungkin besok guru lain lagi atau bagaimana. Ya, mungkin di masyarakat lain kamu tidak akan dibantu seperti Bapak membantu kamu sekarang. Itu mungkin kata-kata yang bisa disampaikan. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti itu bantu bereskan. Jadi seakan-akan kita teman, kita membereskan apa yang menjadi kesulitan mereka, membantu membereskan apa yang ya. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai pemantau.
Bapak Ibu. Ya. Sebagai pemantau ini ada beberapa kata yang bisa kita gunakan agar posisi kita pada saat menghandle kesalahan anak-anak itu kita menyadarkan mereka peraturan. Misalnya mereka menggunakan sepatu yang tidak dianjurkan, sepatu putih pada hari Senin misalnya. Maka kita ditanya, apa kesalahanmu? Peraturannya bagaimana? Nah itu memancing mereka untuk mengingat kira-kira kesalahan saya apa, seragamnya salah atau apa. Kemudian kita pancing dengan pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan? Kok sampai kamu dipanggil di ruang guru atau kamu dipanggil di ruang BK? Ya. Nah kemudian kita tanya juga apa konsekuensi yang harus dan mereka sadari akan diterima. Karena apa? Kita mengingatkan lagi kepada mereka tentang kesepakatan. Nah, jadi yang kita ingatkan kepada mereka adalah kesepakatan kelas. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer. Ya, posisi kita sebagai manajer dalam menghandle kesalahan anak-anak itu ada beberapa kalimat atau kata-kata yang bisa kita gunakan. Misalnya ini seperti tadi ada kemiripan juga, apa yang kita yakini. Ya, bukan lagi peraturan Pak, tapi keyakinan. Itu ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kenapa kok diarahkan sekarang namanya bukan lagi peraturan tapi keyakinan? Ya, karena memang kita mendorong anak-anak untuk meyakini bahwa aturan itu kalau dilakukan berdampak positif. Jadi keyakinan itu positifnya itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, pentingnya posisi sebagai manajer pertama mereka dikenalkan dengan apa yang sudah dilanggar, kemudian juga dikenalkan dengan upaya mereka untuk mencari solusi sendiri. Kemudian guru akan menguatkan agar mereka benar-benar bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka bahwa dengan solusi ini saya yakin akan tidak lagi terlambat, tidak lagi terulang. Ya. Nah, sebenarnya materi ini saya bergabung dengan Pak Lutfi, cuma mungkin Pak Lutfi masih di kelas. Ada namanya segitiga restitusi, Pak. Segitiga restitusi itu siklus bagaimana kita menghandle. Nanti mungkin Pak Lutfi yang akan di sini. Nah, ya, segitiga restitusi itu pertama Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk menyadari apa kesalahannya. Kemudian kita dukung. Didukung itu begini Pak, bukan berarti kita mendukung kesalahannya, tapi kita memaklumi kesalahannya. Kemudian baru kita kita tanyakan keyakinan kelas apa. Jadi ada tiga tahapan. Yang pertama, kesalahannya dia apa? Penerapannya. Misalnya kita menemui kesalahan anak-anak di lab. Ya, itu kesalahan dia adalah bermain game di lab komputer Bapak Ibu. Kemudian apa yang tahapan-tahapan apa yang harusnya dilakukan? Nah, tahapannya adalah pertama, kita tanya kira-kira kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Jadi bukan kita yang bacakan kesalahannya, jadi kita pancing dia. Kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan? Bukan kita bacakan kesalahannya, tapi kita minta mereka menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian, nah ini adalah yang terakhir ini, yang guru ini, ya Bapak mengerti kecepatan internet yang tinggi memang selalu menantang anak-anak penggemar game online itu mencoba dengan game. Nah, kita pertama kita dukung dulu. Kesalahan mereka itu bisa dilakukan oleh semua orang, bisa, termasuk apapun. Ya. Kemudian
tanya alasannya bahwa kecepatan internet selalu menantang mencoba bagi penggemar game online. Tentu kamu penasaran dengan game itu kan? Ternyata kita tahu, ternyata anak-anak itu cuma penasaran dengan kecepatan internetnya. Nah kemudian kita pancing mereka untuk menyadari kesalahannya. Itu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Baru pengamanan kita buat mereka sadar dulu. Kita standar sama. Itu bisa memperpendek usia pakai terutama keyboard dan mouse. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya kita memberikan pandangan ke mereka bahwa mereka harus menyadari betul kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian mematuhi, kemudian tidak mengulanginya lagi. Ya ini. Betul sekali, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas. Jadi anak itu diminta mengingat kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi bukan gurunya membacakan kesalahannya sudah. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu, kita harus mengungkapkan bahwa kita senang anak-anak kita yang sudah bersalah itu mau menyadari kesalahannya. Ya. Kemudian jangan lupa mendoakan Bapak Ibu. Nilai positif kita membangun nilai-nilai positif pada anak-anak pada saat anak-anak itu sudah mengakui kesalahannya, berusaha mengubah, kita harus mendoakan ya semoga kamu nanti menjadi anak yang berhasil dan sebagainya. Penutupnya harus seperti itu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, kita tanya mereka apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Kita minta komitmennya untuk berjanji tidak mengulangi lagi. Sekarang kembali lakukan apa yang telah kamu yakinkan. Sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang hebat kemudian. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu ditutup dengan nilai positif spiritual, yaitu kita doakan dia sebagai nanti menjadi anak yang berhasil. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sepotong tentang semangat guru putra. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada forum kami bersama Pak Lutfi untuk mendiseminasikan apa-apa yang sudah kami dapat di dalam pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu budaya yang seyogyanya kita bangun ya dalam lingkungan belajar kita, baik dengan siswa maupun dengan sesama guru, Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa hal-hal positif yang perlu kita kembangkan, seperti kita mengembangkan nilai-nilai universal yang positif, kita membangun kebiasaan-kebiasaan positif siswa dengan cara memberikan treatment positif seperti penggunaan segitiga restitusi dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas ke belakang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, materi kita dimulai dari bagaimana apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal ya yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku anak-anak agar sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan peraturan-peraturan sekolah yang sudah dibuat. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan pendidikan untuk melakukan kontrol diri ya atau pembentukan keyakinan diri siswa
ya agar mereka mampu melakukan tindakan-tindakan disiplin bagi diri mereka sendiri dan menghindarkan hukuman-hukuman bagi anak-anak. Disiplin ini sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam membentuk kepribadian anak agar terbentuk profil pelajar Pancasila ya, yang selama ini didengungkan di sekolah-sekolah akan anak-anak lebih menjiwai tentang Pancasila. Ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam teori kontrol seperti yang tadi sudah disinggung Bapak Ibu, bahwa menurut Dr. William Glasser, ya seorang psikiater dan pendidik juga, bahwa adalah sebuah ilusi ya. Jadi Glasser ini memberikan pandangan-pandangan tentang mungkin hal-hal yang sudah kita yakini dulu bahkan sekarang. Tetapi menurut Glasser, keyakinan-keyakinan atau pandangan-pandangan itu adalah sesuatu yang ilusi, sesuatu yang tidak atau mustahil untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya. Seperti ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurut Glasser pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuai yang kita harapkan jika murid atau siswa yang bersangkutan tidak memilih untuk patuh terhadap apa yang kita mau. Itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun mau sifatnya sementara, itu bukan sesuatu yang bisa menjadi budaya positif mereka ke depan ya. Ya, jadi menurut Glasser ya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan. Jadi sementara murid itu mengizinkan dirinya untuk patuh, untuk mau mengikuti apa yang kita katakan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalnya mereka terpaksa harus taat kepada gurunya, itu sebenarnya mereka melakukan tindakan itu karena terpaksa, ya. Ya, melakukan sesuatu yang tidak disukai, dan celakanya yang tidak disukai itu adalah aktivitas kontrol yang dilakukan oleh guru. Ya, ini adalah pertama. Kemudian ada ilusi lagi yang dikatakan oleh Glasser bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, jadi sebenarnya penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah sesuatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Jadi tergolong itu adalah kegiatan kontrol yang tidak bisa kita andalkan untuk merubah perilaku permanen siswa untuk selalu berbuat positif. Ya. Jadi kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Di suatu saat siswa itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi bujukan itu tidak selamanya Bapak Ibu bisa memberikan motivasi bagi anak-anak untuk merubah atau mengikuti kontrol guru terhadap hal-hal positif yang diharapkan perubahan oleh guru. Ya. Kemudian ada lagi, menurut Glasser ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menurut Glasser ini bahkan membuat anak merasa bersalah itu bisa menyebabkan anak menjadi merasa rendah diri dan merasa dirinya sebagai anak yang gagal. Ya, merasa dirinya adalah sebagai sosok yang buruk, tidak bisa berhasil menjadi anak yang baik. Ya, selanjutnya, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang merasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka untuk berbuat hal-hal tertentu. Ya, adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, ya, orang dewasa akan menyadari bahwa perlu memaksa, tindakan perilaku memaksa tidak akan efektif ya dalam jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pada saat kita memaksa anak-anak Bapak Ibu untuk berbuat seperti yang kita lakukan, maka pada saat itu mungkin mereka terpaksa melakukan, tapi ada dampak negatifnya, yaitu mungkin ada dendam. Ada suatu saat mereka akan
berbuat hal-hal yang permusuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah kita sampaikan. Ya, tidak selamanya mereka akan melakukan hal-hal positif. Ya, maksud kita mungkin merubah anak agar mereka memiliki budaya-budaya positif, tapi mungkin dengan teori ini hal itu akan menjadi sesuatu yang sebaliknya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada tentang teori makna disiplin Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya disiplin ini adalah hal yang diharapkan oleh semua orang. Bahkan diri kita sendiri berusaha melakukan bagaimana kita itu bisa hidup disiplin, melakukan apa-apa yang memang baik untuk kita lakukan. Tapi disiplin itu bagi seorang guru juga menjadi target Bapak Ibu. Setiap guru akan berusaha melakukan sesuatu agar siswa-siswanya di rumah, di sekolah, murid-muridnya di sekolah bisa menjalankan disiplin. Nah, sekarang apa sebenarnya makna disiplin menurut teori-teori yang sudah berkembang di dunia pendidikan? Ya. Nah, sekarang kita coba meninjau apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ya, salah seorang tokoh pendidikan dari negeri kita sendiri, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain, maka akan ada penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Ya, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya. Nah, kemudian adapun definisi merdeka yang kalau kita kaitkan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tadi adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri kita sendiri. Kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalamnya itu ada unsur kemerdekaan kita untuk menentukan sikap. Kemudian, nah, nilai kebajikan. Nah, kemudian sesuai dengan tujuan salah satu tujuan pembelajaran kita yaitu membentuk siswa yang kuat dengan karakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, maka ada nilai-nilai kebajikan tentu yang sudah lazim kita kenal, yaitu bahwa kita harus mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita, bahwa mereka harus menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita juga harus mampu dengan budaya positif itu membentuk karakter mandiri bagi siswa. Ya, kemudian bernalar kritis, penting sekali itu Bapak Ibu ya. Kita membentuk karakter anak-anak kita untuk tidak pasif ya, tapi mampu bernalar kritis ya. Mereka mampu menanyakan sesuatu yang mungkin dia rasa ganjil, tidak mendiamkan ya. Kalau ada sesuatu yang ganjil dia bertanya kenapa ya. Rajin menanyakan kenapa. Ya, kemudian berkebinekaan global ya. Jadi anak-anak kita Bapak Ibu di dalam profil pelajar Pancasila itu juga harus mengenal perbedaan-perbedaan yang universal secara global. Tidak hanya mengenal perbedaan budaya-budaya di dalam negeri kita sendiri, tapi juga mengenal bagaimana budaya dari luar itu harus kita hormati. Kemudian bergotong royong atau kolaborasi atau bekerja sama. Ya, kita harapkan dalam pembentukan budaya positif anak-anak di kelas itu juga membentuk karakter anak-anak untuk ringan tangan, mau membantu sesama, mau bergotong royong, ya, menyelesaikan masalah-masalah bersama yang dirasa perlu dibicarakan ya ke dalam konsep-konsep gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Ya, kebetulan pada akhir semester ini ya kita masuk ke proyek. Ya, maka di dalam proyek itu kita mendorong anak-anak untuk lebih kreatif ya dalam menyelesaikan tugas-tugas proyek ya, seperti bagaimana mereka mendorong sesama teman atau masyarakat di sekitar untuk
hemat energi pada bidang gaya hidup berkelanjutan, kemudian ya selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengajak anak-anak kita untuk berbudaya positif, kemudian budaya positif itu berkaitan dengan disiplin, maka kita harus paham dulu kira-kira motivasi perilaku manusia itu apa, supaya pada saat kita memberikan motivasi, kita memberikan kontrol terhadap anak-anak kita untuk disiplin dan berbudaya positif, kita bisa tepat sasaran, kita benar-benar memahami sebenarnya kebutuhan motivasi perilaku manusia itu apa, termasuk anak-anak didik kita. Ya, nah di sini saya akan memaparkan tentang teori motivasi lagi dari Gosser. Ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu ya. Mungkin kita sudah sering melakukan ini, atau kita melihat beberapa murid-murid kita itu melakukan disiplin itu kecenderungannya hanya untuk menghindari hukuman, ya, kemudian menghindari ketidaknyamanan. Mereka tidak mau malu, mereka tidak mau dihukum, mereka tidak mau repot dengan hukuman, ya, misalnya harus menyapu, harus membersihkan kamar mandi, harus menyapu kelas. Nah itu bisa jadi menurut poin 1 dari teori ini, banyak anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada beberapa termasuk kita sendiri mungkin melakukan sesuatu itu karena mengharapkan penghargaan dari orang lain. Sebenarnya itu tidak salah, Bapak Ibu. Anak-anak kita menghindari ketidaknyamanan dengan disiplin itu tidak salah. Terus mendapatkan imbalan, dia mengharapkan mendapatkan imbalan dari apa yang dia lakukan, motivasi mereka juga tidak salah. Cuman ada level atau motivasi yang jauh lebih baik dan lebih mulia yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu agar motivasi yang tumbuh dari dalam diri mereka itu adalah mereka ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi mereka dalam melakukan hal-hal positif itu ada nilai, ya, nilai-nilai positif yang dia percaya kalau ini dilakukan akan berakibat baik buat masa depan mereka. Nah itu adalah bentuk motivasi yang terbaik, dan motivasi ini dipercaya dapat memberikan keabadian, ya, untuk melakukan kedisiplinan itu. Jadi kalau kita melakukan disiplin hanya karena hukuman, maka pada saat hukuman itu lemah dilakukan, maka kesalahan-kesalahan itu mungkin akan dilakukan lagi dan itu seterusnya. Tapi pada saat kita pada level 3 di mana kita ingin menghargai diri kita sendiri dan menghargai nilai-nilai dari keyakinan kita yakini, maka itu akan lebih baik. Ya. Oke, selanjutnya adalah ini ada beberapa hal tentang konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, pada saat kita memberikan
Bapak Ibu, tadi kita saya banyak memaparkan masalah teori-teori. Nah, sekarang kita sudah masuk lagi ke skop yang lebih kecil, yaitu bagaimana di dalam kelas, Bapak Ibu ya. Nah, karena aktivitas unit terkecil kita pada saat mendidik anak-anak adalah di dalam kelas, ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, pengertian keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila yang selama ini kita gaung-gaungkan, Bapak Ibu. Ya, ini adalah pengertian ya. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bukan peraturan kelas, Bapak Ibu ya. Dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu, kembali kepada teori yang sudah saya paparkan tadi, bahwa dengan keyakinan kelas itu kita sebenarnya membentuk, Bapak Ibu ya, nilai-nilai positif yang diyakini anak-anak ya, untuk diyakini dan dilakukan, gitu Bapak Ibu. Ya, bukan peraturan. Kalau peraturan itu cenderung mereka melakukan sesuatu karena menghindari hukum, itu tadi ya, menjadi poin di situ. Ya. Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelas itu biasanya, Bapak Ibu ya, dibentuk lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia tidak terlalu detail, ya. Ya, tidak terlalu konkret seperti hanya peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Ya. Jadi karena tidak detail, Bapak Ibu, dia lebih bersifat universal. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya Bapak Ibu, setiap murid belajar dengan tertib ya, dan menghargai siswa lain. Nah, itu adalah hal-hal positif yang disebutkan, bukan hal-hal yang negatif. Misalnya kalau negatif, setiap murid dilarang mengganggu kenyamanan belajar di kelas. Nah, itu kan pernyataan negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini, maka dia harus berupa butiran-butiran nilai-nilai yang positif, Bapak Ibu. Itu poinnya di situ. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, karena dia sifatnya global, tidak terlalu detail, maka biasanya dia jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi dia sudah mengikat banyak nilai-nilai positif dalam kelas yang bisa dikembangkan anak-anak. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, memang harus realistis, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas ini memang sebaiknya memang bisa diterapkan. Ya, tidak sesuatu yang terlalu dengan bahasa yang terlalu tinggi. Biasanya itu bedanya. Itu kita harus bisa membedakan keyakinan kelas yang dibentuk di anak-anak SD kelas rendah, anak-anak SD kelas tinggi, kemudian anak SMP, kemudian anak SMA, itu tentu beda ya. Itu di situ bedanya di situ. Ya. Keyakinan kelas diterapkan sesuai lingkungan tersebut. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, itulah tadi Bapak Ibu, budaya positif itu ada unsur kolaborasi. Nah, di mana letak kolaborasinya? Nah, pada saat membentuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, harus dilakukan secara bersama-sama ya, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan pendapat dari beberapa atau dari semua warga kelas, termasuk gurunya, untuk memberikan kontribusi membentuk bersama keyakinan kelas ya, yang diyakini sebagai sesuatu butir-butir nilai-nilai positif yang harus dilakukan bagi semua warga kelas. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bukan sesuatu yang sudah dibicarakan bersama, disepakati, kemudian sesuatu yang mati begitu saja, tidak bisa diubah dan dikembangkan. Tentu ada waktu-waktu tertentu keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali, kemudian dikembangkan menjadi nilai-nilai positif yang lebih baik lagi, Bapak. Kemudian bagaimana langkah-langkah membentuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Ya. Nah, ada beberapa langkah, Bapak Ibu. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid dalam kelas tersebut
ya, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, jadi ya kita mengajak anak-anak untuk terlibat, memberikan usulan-usulan apa, supaya apa? Ya supaya anak-anak ikut merasa memiliki bahwa peraturan ini memang tumbuh dari hati nuraninya dan sebagai nilai-nilai positif yang harus mereka jaga dan kembangkan. Itu Bapak Ibu. Ya, kita harus melibatkan, tidak boleh hanya gurunya membuat kemudian disampaikan kepada siswa, sudah ini keyakinan kelas kita, tidak boleh begitu Bapak Ibu. Wajib melibatkan anak-anak untuk membentuk keyakinan kelas tersebut. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid ya di papan tulis atau kertas ya, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah melihat hasil curah pendapat. Jadi pendapat itu dikumpulkan semua Bapak Ibu. Dikumpulkan dulu ya, kemudian kita bisa golong-golongkan kira-kira yang mana yang sama itu kita buat lebih universal supaya bisa mencakup hal-hal item-item yang terlalu detail ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi andai kata anak-anak mengusulkan ya keyakinan kelas itu dalam bentuk frasa yang negatif ya, misalnya dilarang ribut di kelas. Nah, kita sebagai guru bisa mengarahkan kepada anak-anak untuk membuat kata-kata itu menjadi butir-butir kebajikan-kebajikan yang positif Bapak Ibu ya, tidak lagi negatif. Ya. Nah, selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Jadi bisa jadi itu tadi apa yang sudah diberikan masukan kepada guru dari anak-anak tadi masih berupa peraturan, bukan keyakinan kelas. Ya. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ya, semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, semua boleh meninjau ulang. Dan yang tujuannya dengan menandatangani. Ya, jadi mungkin bolehlah penandatangan ini dilakukan oleh wali kelasnya dan ketua kelasnya. Tidak perlu semua siswa, misalnya siswanya ada 30 anak, semua tanda tangannya, itu kan bikin penuh lembaran. Ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding sekolah. Ya, jadi supaya keyakinan kelas ini Bapak Ibu menjadi sesuatu yang semakin tertanam di hati nurani anak-anak di dalam kelas, maka dia harus mudah untuk mengakses, mudah untuk melihat. Ya, jadi sebentar-sebentar dilihat, sebentar-sebentar mereka bisa memahami. Itulah. Ya. Ya, kemudian bagaimana contoh keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa saya dapatkan Bapak Ibu. Nah, di sini. Ya. Contoh keyakinan kelas yang dibentuk dari anak SD dan SMP Bapak Ibu. Ini anak SD yang kelas 1 dan kelas 5, kemudian anak SMP atau anak kelas 7 ya. Coba kalau kita cermati Bapak Ibu ya di sini. Untuk anak kelas 1 itu cenderung menggunakan kata-kata yang mudah dia pahami, karena anak kelas dasar itu kadang-kadang mereka untuk membaca saja itu masih belum lancar. Maka kata-kata yang digunakan, pilihan kata adalah kata-kata yang paling sederhana yang mudah mereka pahami. Seperti setiap anggota kelas perlu belajar. Cuma berapa kata? 1, 2, 3, 4. Cuma 5 kata saja Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas. Ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Sudah universal itu. Senang itu apa? Ya, dengan menyenangkan orang lain, ya, dengan kita bermain, itu semua adalah aktivitas menyenangkan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bisa mengamati sendiri. Ya, kemudian bagaimana kalau anak kelas 5? Nah, ini bahasanya lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, selalu bersikap positif ya. Mungkin kata-kata positif itu bagi anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih apa itu positif? Mereka mungkin sulit mendefinisikan itu ya. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, ini sudah masuk ke apa ya? Ke mental Bapak Ibu, memahami menjadi diri yang terbaik. Ya, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini sudah kompleks, variabelnya sudah banyak Bapak Ibu. Ya, kemudian bagaimana untuk kelas 7? Nah, untuk kelas 7 Bapak Ibu, contohnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa amati di sini. Ya, keyakinan kelas 7 ini lebih kompleks bahasanya, lebih banyak kata yang terlibat di situ. Ya,
dan mungkin anak-anak SD kelas 1 akan kesulitan memahami itu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan atau langkah-langkah dan contoh dari membentukkan keyakinan kelas sebagai langkah-langkah kita untuk membentuk budaya positif di kelas, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini adalah kadang-kadang Bapak Ibu pada saat kita memberikan nasihat, kita memberikan arahan kepada anak-anak yang melanggar, kita akan lebih banyak guru itu memberikan posisinya sebagai penghukum. Ya, kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang kita juga cenderung memberikan kesan bahwa anak-anak itu sudah melakukan kesalahan. Ya. Kita memposisikan diri sebagai pemberi rasa bersalah kepada anak. Ya, dan seterusnya ada beberapa posisi kontrol yang akan kita pelajari. Ya, sebentar saya akan sampaikan Bapak Ibu, terutama tentang pilihan kata. Ya, saya akan menyampaikan beberapa pilihan kata yang banyak digunakan oleh guru sebagai indikator bahwa kita ini sebagai guru sudah menerapkan apa, sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pemberi rasa salah, sebagai teman sebaya, dan sebagainya ada. Saya ulangi lagi, nah, hari ini adalah hari pertama kita belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke. Ya, berhubung hari pertama, Bapak akan sebelum kita memasuki hari-hari untuk belajar bersama, saya akan meminta kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Tahu? Ya, aturan kelas yang harus kita sepakati bersama, ya, kita sadari untuk kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Ya, oke. Kelas apa ini? Kelas? Kelas 7. Nah, kesepakatan kelas ini ya, nak, item-itemnya bersama-sama kita bentuk, ya. Masing-masing siswa di sini boleh mengusulkan kesepakatan apa, ya, yang bagus kita rumuskan untuk bersama kita patuhi bersama, ya. Oke? Ya, kira-kira apa kesepakatan kelas yang patut, ya, kita sepakati untuk kita tertib laksanakan dengan penuh kesadaran, ya, dan bisa membentuk kedisiplinan secara kesadaran. Jadi kalian tidak dipaksa untuk melakukan disiplin, tapi disiplin itu kalian lakukan dengan cara menyadari, kesepakatan bersama. Oke, apa kira-kira kesepakatan kelas ini? Anak-anak harus mendukung suasana kelas yang kondusif, suasana kelas yang menyenangkan. Ya, tidak boleh? Ya. Atau dari awal apa biasanya? Datang apalagi nanti sampai kelas yang tidak boleh. Ya, nanti itu bagian akhir berkaitan dengan dari awal biasanya, ya, datang tepat waktu. Apalagi kira-kira? Ya, coba kamu baca kesepakatan kelas kita dari atas. Kesepakatan kelas 7 sehat. 1. Datang tepat waktu. 2. Saling menghargai sesama teman.